Tentu kita kaum Adam pertama-tama kita harus meyakini dan cari sabda Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW mengajarkan istri adalah amanah, bukan hanya sebatas pelampiasan ya, hobi, bukan hanya sebatas pelampiasan sampai istri adalah amanah. Tapi kita juga perlu tahu bahwa istri itu adalah tercipta dari tulang rusuk. Nah, apa maksud itu? Tulang rusuk itu bengkok, ya kan? Betul. Nah, jadi kita kalau istri jangan keras-keras. Dalam surat An-Nisa ar-rijalu qawwamuna 'alal ya, jadi seorang suami ini tugasnya adalah meluruskan, ya, meluruskan si istri. Sedangkan istri itu kan bengkok karena dia tercipta dari tulang rusuk. Maksudnya adalah supaya bagaimana istri menjadi lurus, kita sebagai suami harus lemah lembut. Sebagaimana Rasulullah berarti Rasulullah betul. Dan diantaranya supaya istri ini senantiasa lurus, apa-apa yang menjadi kerjaan istri di rumah itu banyak dikerjakan oleh Rasulullah. Contohnya cuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, bahkan ngomong anak. Dan menurut fikih itu adalah sebetulnya tugas suami. Tugas suami sebetulnya, bukan tugas istri. Ini pandangan fikih betul ya Pak ya? Betul. Tapi istri harus nurut karena suami ya gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya. Jadi sebagai suami ya, ketika melihat kondisi itu dari ketika kita berdua dengan istri, kita tidak boleh menolong, harus menolong. Nggak boleh mukul, tapi harus merangkul. Nggak boleh menolong, harus mengajak, jangan mengejek. Karena istri itu tercipta dalam suatu bangsa biasanya baperan kalau istri, benar nggak? Mudah tersinggung. Jadi kalau ngomong sama istri itu harus lembut. Sebagaimana Rasulullah pun ketika memanggil Sayyidah Aisyah, apa panggilannya? Ya, itu adalah panggilan saya. Ya, untuk kita masuk lagu hati. Oh. Habis ini siapin
Seperti matahari tiada berhenti memancar sinarnya sepanjang hari, seperti sinar bulan bintang berkelipat, begitu indahnya dirasakan. Seperti matahari tiada berhenti memancar sinarnya sepanjang hari, seperti sinar bulan bintang berkelipat, begitu indahnya dirasakan. Namun hatiku dan jiwaku, cahayaku, hatiku, jiwaku, cahayaku. فاجعل مجتمعنا ويكون ملهما واعطنا ما قد سألنا من عطاياك إسعادا لنا Kesempatan untuk para tamu dan terhormat, semoga terhibur suara kami dari Persembahan dari Harmoni Baiklah. andai ku tahu kapan tiba ajalmu, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masamu, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku tahu akan semua dosa-dosaku. Aku tahu dosa yang terus membayangiku. Pembukaannya udah pembukaannya udah Selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Silakan mencicipi sajian yang sudah dihidangkan. Andai ku tahu mereka bukan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Hadirin dan hadirat tamu undangan, tentunya kehadiran kita di sini yaitu adalah untuk mendoakan serta cek Ya, gimana tuh? Apa tuh? dalam pandangan syariat Islam bagaimana sih hukumnya untuk memenuhi undangan? Ya, tentu mayoritas ulama berpendapat bahwa memenuhi undangan terutama dalam walimatul urus itu pernikahan hukumnya wajib. Menurut mayoritas ulama, selagi tidak ada uzur syar'i. Uzur syar'i contohnya apa?
sakit Ustaz. Iya, karena kondisinya yang tidak memungkinkan ya, di antaranya seperti ya. Kemudian jarak jauh lagi karena mungkin nggak punya. Ini suara imam benar, suara imam. Ustaz, mungkin ada doa yang khusus Ustaz untuk pengantin, apakah ada? Ada di sebelah satu jadi kita sebagai sesama muslim itu harus saling mendoakan ya. Dan termasuk salah satu kewajiban kita hakul muslim al muslim situ ya. Nah, sesama muslim itu ada enam, salah satunya adalah memenuhi permintaan daripada saudara kita. Dan insya Allah kali kita di sini tujuannya untuk mendoakan mengamalkan bersama sekalian dengan putri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan. Namun